hanya Engkaulah Yesus. Tanpa karunia ku takkan bisa hidup. Setiap hembus nafas semua darimu. Tanpa damai dan penghiburan dunia, Yesus, hanya Engkaulah Yesus. Semua rencana tak bisa kulihat, dalam cobaan ku jatuh, namun hidupku terikat padamu. Kau buatku terus dapat bertahan. Semua rencana tak bisa kulihat, dalam cobaan ku jatuh, namun hidupku terikat padamu. Kau buatku terus dapat bertahan. Tanpa karunia ku takkan bisa hidup. Semua milikku ku serahkan padamu. Penghiburan dan damai sejati kau beri, Yesus, hanya Engkaulah Yesus. Yesus, hanya Engkaulah Yesus. Halo, shalom anak-anak semua. Semangat di hari Minggu ini. Akhirnya kita bisa bersama-sama hadir ke rumah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi pujian. Ada yang datang secara online maupun offline, tapi kami percaya bahwa segala berkat Tuhan akan mencurahkan kepada kita semua. Dan sebelum memulai mendengarkan firman Tuhan, ayo sama-sama kita bersama-sama menutup mata kita, melipat tangan kita dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Berkat yang begitu melimpah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa bernyanyi pujian, mendengarkan firman-Mu, dan kami memohon pada akhirnya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, Bapa. Bantu setiap teman-teman kami yang belum bisa mengikuti ibadah, Engkau berikan mereka kesehatan, dan juga bantu guru-guru kami maupun jemaat yang sedang mengalami masalah. Engkau bantu ya Bapa, dan kami percaya bahwa ibadah ini Engkau mencurahkan berkat kasih karunia-Mu sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bantu buka mata telinga rohani kami sehingga kami hanya bisa memuliakan nama-Mu saja, dan di dalam ibadah ini hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bantu guru-guru yang sedang membawakan firman, Engkau berikan hikmat, Engkau pakai mereka sehingga apa yang mereka katakan semuanya daripadamu ya Bapa. Terima kasih, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, dan kami juga memohon Engkau berkati kami dengan berkat Sabib-Sabib dan Yehova Syama, dan pada akhirnya kami bisa diubah dan menggenapi segala firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di hari Minggu ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul Pakaian Imam Besar dan Imam. Diambil dari Keluaran 28 ayat 3 sampai 4. Mari bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku.
Demikian firman Tuhan. Amin. Apa itu pakaian imam besar? Apa tujuannya Tuhan membuat pakaian imam maupun pakaian imam besar? Ini semua adalah untuk menampakkan kemuliaan, kekudusan, keindahan, dan pekerjaan penebusan dari imam besar. Allah memerintahkan agar imam besar dipakaikan pakaian khusus. Nah, pakaian yang dikenakan oleh imam besar adalah tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang seperti yang kita baca di Keluaran 28 ayat 4. Nah, setiap saat kita mendengar serta membaca tentang pakaian imam dan imam besar yang indah dan berkilau, kita harusnya mengerti dengan dalam hati Allah yang mengharapkan agar kehidupan iman kita menjadi kudus dan indah. Serta kita haruslah menyadari dengan dalam pemeliharaan sejarah penebusan dari Yesus Kristus yang adalah imam besar kita. Nah, jadi terdapat dua pakaian. Satu adalah pakaian untuk imam. Kedua, pakaian untuk imam besar. Pakaian imam atau disebut juga sebagai lenan. Nah, pakaian lenan adalah pakaian yang dibuat dengan satu tenunan yang dipakai di dalam gamis dan menempel dengan tubuh. Terus, panjang lengan sampai ke pergelangan tangan, panjang pakaian sampai ke tumit, dan dibebat dengan sabuk. Bahan pakaian imam adalah bahan kemeja atau sama dengan lenan halus. Nah, kemeja pakaian lenan imam dibuat dengan lenan halus terbaik, yaitu ditenun dengan lenan yang sangat tipis. Khususnya polanya adalah kotak-kotak seperti meja catur. Yang kedua adalah pakaian kudus yang hanya dikenakan oleh imam besar. Allah membuat dan mengenakan pakaian yang kudus kepada imam besar Harun. Di Keluaran 28 ayat 2, pakaian kudus ini berperan untuk menutupi kemanusiaan dan dosa dari Harun. Kenapa? Agar imam yang berdosa dapat menghadap Allah yang kudus. Maka diperlukanlah pakaian yang kudus untuk menutupi dosanya. Jadi dibandingkan dengan imam biasa, imam besar harus pakaiannya itu lebih berkarakter secara kekudusannya dan keagungannya. Jadi tanpa berpakaian kekudusan, imam besar benar-benar nggak bisa masuk ke tempat maha kudus yang adalah bait Allah yang agung. Jadi pakaian yang dikenakan imam besar sangat beda, sampai-sampai nggak bisa dibandingkan dengan pakaiannya imam biasa. Jadi berbeda dengan imam besar ini menggunakan apa aja? Patam emas, gamis, baju efod, dan tutup dada. Jadi pakaian yang mewah imam besar ini supaya membuat kemuliaan imam besar menjadi lebih kelihatan. Nah, pakaian imam besar dibuat dengan kualitas yang terbaik, keahlian terbaik, kesungguhan terbaik, dan kepandaian yang terbaik. Semuanya yang terbaik. Jadi, pakaian imam besar yang begini itu menggambarkan apa sih? Ini menggambarkan karakteristik Yesus Kristus yang sempurna dan kudus, yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Di Ibrani 7 ayat 26. Jadi, pakaian itu juga menggambarkan pembenaran, pengudusan, dan penebusan di dalam Yesus Kristus di 1 Korintus 1 ayat 30. Jadi dengan pakaian yang sesuai tugas imam besar Harun, dia diperlengkapi dengan kedahsyatan dan keagungan yang dapat terlihat dari luar. Tapi lewat karakteristik yang hakiki, ini adalah dari Yesus Kristus yang udah sejak sebelum kekekalan, yaitu hikmat pembenaran, pengudusan, dan kasih yang gak habis-habisnya. Jadi Yesus Kristus itu diperlengkapi dengan sempurna. Kalau di NKJV dikatakan glory, kemuliaan, kekayaan, dan hormat bangsa-bangsa. Jadi sesuai jabatannya sebagai imam besar yang kekal, Yesus Kristus adalah imam besar kita yang sempurna, imam besar yang kekal.
Lalu, apa sih arti sejarah penebusan dari pakaian imam ini? Ngapain sih kita pelajarin pakaian imam besar seperti ini? Tentu ada tujuan dan penebusan dari Allah yang begitu besar terkandung di dalam mengenai pakaian imam besar ini. Kalau kita lihat, pakaian lenan dalam bahasa Ibrani adalah ketonet, yang berarti menutup. Sama seperti ketika Adam dan Hawa mengenakan kemuliaan Allah di Taman Eden dan mereka nggak merasa malu. Tapi ketika mereka berbuat dosa, mereka menjadi merasa malu. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan di waktu itu mereka menyemat daun pohon ara untuk membuat cawat, untuk nutupin badannya. Nah, sedangkan pohon cawat itu kan bisa layu, bisa rusak. Tapi Allah membuatkan dan mengenakan mereka pakaian dari kulit binatang untuk menggantikan pakaian mereka yang dari pohon ara itu, dari daun pohon ara yang bisa rusak. Maka dari itu, kita semua setiap hari pergi kemana-mana ada pakaian. Kita pakai pakaian sekolah, kita pakai pakaian kerja, ada juga pakai pakaian sekolah minggu, dan lain sebagainya. Setiap daripada kita memerlukan pakaian. Dan yang terlebih adalah bagaimana kita memakai pakaian dari Kristus, yaitu firman sejarah penebusan yang kita pakai dalam kita menjalani kehidupan kita setiap harinya. Di dalam kehidupan bersekolah, dengan orang tua, di dalam gereja, dan lain sebagainya, kita terus berpakaian pakaian firman sehingga kemuliaan Allah memancar dari kita masing-masing. Jadi Pak Guru berharap bahwa dengan belajar pakaian imam ini bukan hanya menjadi pengetahuan kita, tetapi kita sadar bahwa di dalam setiap firman, meskipun hanya menulis mengenai pakaian imam besar, terkesan bosan, tapi ketika kita membaca firman, membaca buku sejarah penebusan, akhirnya kita mengerti arti setiap benda-benda yang Tuhan tulis itu bukannya tidak ada artinya. Jadi, sungguh sebuah kasih karunia besar supaya kita semua bisa mendengarkan, mengerti, dan menerima kasih karunia melalui firman ini, dan sadar betul dan kita mau memakai pakaian firman sampai akhir. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Sungguh, meskipun kami hanya belajar sedikit mengenai firman-Mu, tapi ajarkan kami Bapa, pada akhirnya kami mengerti setiap arti bahan-bahan yang Engkau pakai, arti sejarah penebusannya ya Bapa. Bantu supaya melalui firman ini kami bisa mengenakan pakaian rohani, yaitu firman-Mu. Memakai firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam setiap apapun yang kami lakukan dan kami hadapi. Dan kami percaya Bapa, Engkau selalu menuntun kami di dalam kehidupan kami, dan kiranya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Melalui pelajaran pakaian imam besar ini, kami melihat bahwa Engkau berkorban di atas kayu salib, menggantikan cawat yang dipakai oleh Adam untuk menggantikan kami menggunakan pakaian dari binatang, dan Engkau sendirilah yang mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya kiranya firman sejarah penebusan ini akan terus berlari melalui anak-anak sekolah Sunday School dan pakai kami semua sampai akhir. Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang kudus ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.